Kepala saya harus dioperasi dan saya harus dirawat di rumah sakit itu selama kurang lebih 2 bulan. Nah, di situ titik balik hidup saya, di mana setelah saya melakukan operasi itu dan saya pemulihan, saya tidak bisa. Cerdik, cerita di balik kemasan. Assalamualaikum, saya dengan Yona. Inilah cerita di balik kemasan bersama brand saya, Otempe Chips. Awalnya saya adalah seorang wanita karir. Saya bekerja di sebuah perusahaan grup media terbesar di Indonesia. Saat itu saya menjadi seorang marketing komunikasi, di mana pekerjaan saya adalah pekerjaan sangat menyenangkan. Saya bikin event di mana-mana, saya bisa keluar kota setiap bulan, dan itu benar-benar passion saya banget. Sampai pada akhirnya di tahun 2015, saya berusaha untuk punya bisnis sendiri nih, bersama kekasih saya saat itu yang alhamdulillah sekarang jadi suami saya. Saya bikin produk namanya Aloha Puding. Jadi si puding itu saya yang produksi sendiri, saya yang packaging sendiri. Nah, di saat demand puding lagi tinggi banget nih, alhamdulillah saat itu udah sempat sampai masuk GoFood. Ternyata memang yang namanya hidup nggak cuma harus nikmatin yang enak-enak aja ya. Alhamdulillah saya dikasih ujian yang luar biasa nikmat banget. Saya dikasih sakit. Penyakit saya itu benar-benar penyakit yang langka, yang jarang banget orang pernah rasakan, dan itu menimpa ke saya. Nama penyakitnya adalah abses otak, di mana saya harus operasi. Kepala saya harus dioperasi, harus dikeluarkan nanah di dalam otak itu, dan saya harus dirawat di rumah sakit itu selama kurang lebih 2 bulan. Dan tahu sendiri kan, pengobatan dan perawatan di rumah sakit selama 2 bulan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dari situlah titik balik hidup saya, di mana saya alhamdulillah dinyatakan sembuh, tetapi saya punya banyak tanggungan nih di hidup saya berikutnya, di kehidupan kedua saya. That's why saya berpikir si Aloha Puding ini nggak bisa terus jalan, karena memang saya terbatas oleh tenaga saya sendiri untuk produksi si puding itu. Saya mencoba mencari solusi yang lain, di mana akhirnya saya memutuskan untuk fokus berbisnis keripik tempe yang saya kasih nama Otempe Chips. Kenapa saya memilih keripik tempe? Karena pada dasarnya kita tinggal di Indonesia, di mana tempe adalah salah satu makanan yang insya Allah semua orang Indonesia pasti suka. Jadi saya pilih keripik tempe menjadi bisnis saya dengan berharap ini bisa menjadi produk yang disukai oleh banyak orang di Indonesia. Otempe Chips punya 3 varian rasa, ada original, keju, dan balado. Yang paling favorit sih rasa original, dan yang pasti Otempe Chips ini selain enak dicemilin, bisa juga jadi pengganti kerupuk buat temenin kamu makan. Bikin Otempe Chips beda dari keripik tempe lainnya. Otempe Chips tuh punya 3 rasa kan tadi, original, balado, dan keju. Lalu Otempe Chips ini dibuat tanpa penguat rasa tambahan, dan yang pasti tanpa bahan pengawet. Asinnya pas, bumbunya hanya dengan garam dan bawang putih aja. Insya Allah aman dan halal. Yang namanya bisnis pasti ada naik turunnya, dan saya ngerasain banget efek dari pandemi ini mempengaruhi bisnis keripik tempe saya. Awalnya saya berjualan secara offline. Saya punya banyak reseller yang ikut bantu saya jualan Otempe Chips ini ke kantor-kantor mereka. Jadi target market saya tentunya orang kantoran yang mereka butuh cemilan dong kalau lagi kerja. Hanya saja semenjak pandemi, semua orang yang biasanya bekerja di kantor mau nggak mau jadi WFH. Jadi otomatis target market saya berkurang drastis, dan reseller saya juga lama-lama berkurang. Saya harus cari alternatif untuk gimana nih cara saya masarin produk saya dong. Akhirnya saya memutuskan untuk memasarkan Otempe Chips secara online. Hanya saja tetap ada kendala dong, karena kemasan keripik tempe saya yang dulu hanya kayak gini, hanya seperti ini. Sangat simple, cuma pakai stiker sebagai lambang brand saya. Dan ini effortnya lumayan banget, karena saya harus nempelin stiker satu persatu di seluruh kemasan keripik tempe saya. Nggak cuma itu aja, kemasan ini tuh nggak aman banget. Pengiriman pakai ekspedisi manapun, keripik saya begitu sampai customer, hancur. Lalu saya berpikir, apa ya kemasan yang lebih oke? Kemudian saya berpikir lagi, akhirnya saya gunakan tin wall box seperti ini untuk packaging keripik tempe saya. Ternyata bukan keripik yang hancur, malah kemasannya yang hancur setelah pengiriman.
Aduh, saya jadi bingung. Apa ya kemasan yang tepat untuk keripik tempe saya ini? Mencari kemasan yang tepat buat si tempe chips ini tuh, wah susah-susah gampang ya. Saya udah cari referensinya via marketplace, Instagram, sampai akhirnya saya bertemu dengan FlexiPack. Kenapa akhirnya saya pilih cetak kemasan di FlexiPack? Karena yang pertama, saya bisa mencetak kemasan sesuai dengan desain yang saya mau. Saya bikin sendiri desainnya, sesuai dengan apa sih kebutuhan saya. Dan yang pasti FlexiPack itu memberikan beberapa pilihan. Saya pilih plastik dengan bahan dasar OPP ini karena harganya sangat terjangkau. Nggak cuma itu aja, mulai dari order cetak 500 piece aja, kamu udah bisa bikin produk kamu dikemas dengan cantik dan elegan kayak gini. Harapan saya setelah ganti kemasan ke FlexiPack ini, yang pasti saya mau omset keripik tempe saya akan terus bertumbuh dong. Siapa tahu ke depannya dengan dikemas pakai FlexiPack ini, tempe chips bisa sampai go internasional dan diekspor ke luar negeri. Sedikit sharing tips aja nih dari saya. Untuk teman-teman yang baru pengen banget mulai usaha UMKM atau yang mungkin sudah terjun tapi pengen mengembangkan lagi, cuma satu sih sebenarnya, yaitu mulai dari sekarang. Karena kalau nggak dimulai, ya nggak akan jalan usahanya. Selain itu, yang namanya usaha itu kita cari berkahnya. Karena kalau cari untungnya aja, pasti untung sih, tapi kalau berkah kan belum tentu. Makanya yang pertama kejar dulu berkahnya, insya Allah untungnya ngikutin kok. Produk saya udah berhasil naik kelas bersama FlexiPack. Sekarang giliran kamu ya. FlexiPack, be a $1 million brand. Wassalamualaikum.